Hai kawan, masih di ID Santoso Channel untuk mengisi liburan di akhir tahun 2023. Saya dan keluarga, yaitu istri dan anak balita saya, melakukan perjalanan road trip ke Jawa Tengah, di mana tujuan pertama kami yaitu Dieng. Mungkin video ini sudah terlambat untuk ditampilkan karena banyak hal, tapi nggak apa-apa, tetap saya upload ke YouTube. Mungkin bisa menjadi referensi kawan-kawan yang ingin melakukan perjalanan ke Dieng dari Surabaya naik mobil, dan dimana dari perjalanan ke Dieng ini saya tidak full tol, dalam artian saya keluar masuk tol. Jika memang di jalan bawah atau jalan perkotaan dirasa cukup macet, saya akan naik tol. Tapi jika memang melihat maps di jalan kota itu cenderung lebih tidak padat, maka saya akan lewat jalur bawah. Dan perjalanan kali ini saya lalui selama 10 jam, berangkat jam 7 malam sampai di daerah Dieng jam 5 pagi. Dan sarapan kali ini saya mengajak istri untuk menikmati salah satu makanan khas di daerah Dieng, yaitu mie ongklok. Jadi memang sangat saya sarankan jika kawan-kawan pergi ke Dieng, sempatkanlah makanan atau memesan salah satu makanan yang cukup terkenal di daerah Dieng, yaitu mie ongklok ini kawan. Setelah sarapan, saya menyempatkan diri untuk jalan-jalan di daerah Candi Arjuna. Memang Candi Arjuna sendiri adalah salah satu komplek wisata di daerah Dieng itu sendiri. Dan inilah kawan, perjalanan ke tempat utama kami untuk di daerah Dieng, yaitu kami akan melakukan kegiatan camping di salah satu tempat camping yang cukup ramai saat itu, yaitu Bukit Skuter. Jalannya sendiri seperti ini, sangat menanjak kalau melalui jalur ini, dan mobil diperbolehkan untuk lewat sini, walaupun jika berpapasan dengan mobil lain akan cukup sulit juga. Dan sangat saya sarankan untuk dari bawah itu sudah gaspol, karena tanjakannya memang sangat curam. Dan di sini saya mengalami stuck karena ada beberapa warga yang berdiri di samping jalan, sehingga membuat saya harus melakukan pengereman sedikit. Tapi ternyata setelah saya gas lagi,
mobil tidak kuat menanjak. Untung saja saat itu saya dibantu oleh beberapa orang termasuk warga sekitar. Akhirnya bisa lagi untuk menaiki jalur ini sampai ke Bukit Skoter. Setelah berusaha cukup keras, akhirnya mobil saya naik juga ke area parkir Bukit Skuter ini. Walaupun anak dan istri saya suruh jalan dari tempat mobil saya stuck terakhir tadi. Dan teman-teman bisa lihat bahwa saya menggunakan mobil sedan tua, yaitu Baleno tahun 2004. Dan penggerak depan juga. Jadi memang untuk menaiki tanjakan di Bukit Skoter ini cukup sulit memang. Dan bisa dilihat sendiri bahwa area parkir ini cukup luas. Untuk mobil mungkin bisa menampung sampai 10-an mobil ya. Dan ini sendiri merupakan loket untuk ke Bukit Skoter sendiri. Jika kawan-kawan hanya ingin mengunjungi Bukit Skoter, seingat saya dikenakan biaya 10.000 per orang. Dan jika kawan-kawan seperti saya, yaitu melakukan reservasi di jauh-jauh hari, nanti di loket itu hanya menunjukkan bukti transfer saja. Nanti akan diarahkan oleh petugas untuk langsung naik ke Bukit Skoter. Dan inilah jalan atau tangga yang harus dilalui untuk menuju ke puncak Bukit Skoter. Memang tidak saya sarankan bagi bapak atau ibu yang sudah cukup tua untuk berwisata ke Bukit Skoter ini, karena tanjakan ini cukup curam. Saya rasa akan membutuhkan tenaga yang lebih. Walaupun memang saya lihat ada beberapa orang yang sudah tua memaksakan diri untuk sampai ke Bukit Skoter. Tapi saya lihat cukup kasihan karena mereka harus sering berhenti dan bahkan terlihat wajahnya yang sudah cukup kecapean. Dan inilah kawan, puncak dari area Bukit Skoter. Tempatnya sendiri sangat indah. Dan ini saya akan menunjukkan area rooftop yang kawan-kawan bisa kunjungi, atau sekedar menikmati makanan yang dipesan dari warung di bawah tadi untuk dimakan di area ini juga bisa. Kawan-kawan bisa lihat seluruh area Dieng bisa kelihatan dari sini.
karena memang posisinya di Bukit Skuter ini merupakan dataran yang cukup tinggi di antara pegunungan yang ada di daerah Dieng ini. Dan inilah kawan, area puncak dari Bukit Skuter. Tempatnya cukup luas, jadi memang bisa menampung banyak pengunjung sekaligus. Dan seperti kawan-kawan lihat sendiri, ada yang mendirikan tenda, dan banyak juga pengunjung yang hanya datang ke area Bukit Skuter ini untuk menikmati indahnya area Dieng. Karena memang sekali lagi di Bukit Skuter ini merupakan salah satu puncak yang cukup tinggi, jadi bisa melihat area Dieng dengan cukup leluasa di depan ya. Dan kawan-kawan bisa lihat sendiri, banyak tenda di sini atau full bahkan lokasi dari camping ground di area Bukit Skuter ini. Karena sekali lagi ini adalah tanggal 31 Desember. Jadi banyak dari kawan-kawan yang ingin menikmati pergantian tahun di area Bukit Skuter, karena memang jika pas di jam 12 malam itu akan ada pesta kembang api yang sangat jelas sekali kalau dilihat dari area Bukit Skuter ini. Dan dari sini kawan-kawan akan saya ajak mengelilingi area camping ground di area Bukit Skuter ini. Tempatnya seperti ini, yaitu memang didesain seperti terasering ya. Banyak undakan-undakan yang bisa dijadikan area untuk mendirikan tenda. Sebagai info juga bahwa saya memang jauh-jauh hari memesan tiket di Bukit Skuter ini, karena memang akan sangat full saya rasa jika tanggal 31 Desember. Jadi saya memang memesan, seingat saya 2 minggu sebelum 31 Desember, dan itu dikenakan biaya 250.000 untuk tenda berukuran 4 orang. Jadi memang ada beberapa harga jika tendanya berisikan 2 orang, 4 orang, atau bahkan ada tenda yang seperti glamping tepat nanti di depan tenda saya. Dan itu mungkin harganya lebih mahal lagi. Dan seperti kawan-kawan lihat tadi, ada musola dan ada 2 tempat atau lokasi toilet ya, yang di bawah tadi dan di atas ini. Masing-masing toilet itu ada dua kamar ya, atau 2 kamar mandi. Di bawah ada 2 kamar mandi dan di atas ada 2 kamar mandi juga. Dan bisa dilihat sendiri bahwa ada colokan listrik di area camping ground ini. Jadi cukup enak untuk camping di sini. Kita bisa sambil mengecharge gadget kita masing-masing. Dan disinilah lokasi tenda yang dipersiapkan untuk kami camping di area Bukit Skuter ini. Sekali lagi, view dari area camping ground ini sangat indah, dan tentu saja suhunya juga dingin. Jadi pastikan membawa penghangat tubuh seperti jaket yang cukup tebal.
Selamat pagi Dieng. Setelah menikmati pergantian tahun dengan pesta kembang api yang sangat meriah, paginya kita disambut dengan sunrise yang cukup indah dan Gunung Prau sendiri terlihat cukup jelas di depan mata. Tetapi sekali lagi suhu di sini sangat dingin kawan. Ya, itulah tadi kawan, kegiatan camping saya untuk menikmati pergantian tahun baru dengan istri dan anak balita saya yang berumur 4 tahun di salah satu area camping ground di Dieng, tepatnya Bukit Skoter. Memang sangat indah sekali view di Bukit Skoter ini dan cukup recommended juga bagi kawan-kawan yang memang hobi atau suka melakukan kegiatan camping. Tetapi tentu saja selalu sediakan alat-alat penghangat tubuh yang maksimal, contohnya seperti jaket dan sleeping bag, karena memang suhunya di Dieng ini sangat-sangat dingin. Dan ini sendiri saya tunjukkan perjalanan turun dari Bukit Skoter tadi menuju ke arah Dieng atau Jalan Raya Dieng ya. Selalu berhati-hati karena tanjakan atau turunan di area Bukit Skoter ini sangat-sangat curam. Apalagi jika kawan-kawan mengendarai mobil seperti saya ini. Bisa dilihat sendiri di depan ini merupakan tempat saya mengalami stuck atau mobil saya nggak bisa jalan lagi karena tidak kuat ya. Dan ini merupakan tanjakan yang paling curam selama ke area Bukit Skoter tadi. Sekali lagi, untuk menuju ke arah Bukit Skoter harus melalui perkampungan warga seperti ini, di mana aksesnya sendiri atau jalannya itu cukup sempit, dan jika harus dilalui 2 mobil kendaraan itu cukup sulit dilakukan. Jadi pastikan mengalah jika melihat ada mobil warga yang lewat di depan kita. Dan di depan ini merupakan jalan raya Dieng. Jadi kita sudah berhasil melalui atau menuruni turunan di Bukit Skoter tadi. Dan dari sini saya akan melakukan perjalanan road trip lagi, di mana tujuan destinasi yang kedua saya adalah tempat camping lagi, namun di daerah Magelang yang bernama
Merbabu 360 view. Dan ini merupakan tugu Dieng yang cukup terkenal karena memang sering dijadikan foto buat kawan-kawan yang sudah berkunjung ke Dieng. Dan dari sini saya cukupkan video mengenai perjalanan saya ke Dieng. Semoga bisa menjadi referensi buat kawan-kawan semua yang akan melakukan perjalanan ke Dieng, utamanya dari Surabaya dengan mengendarai mobil pribadi. Akhir kata, wassalam.